Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiara. Di dalam persiaran hidup kita, ketika iri dan dengki kita biarkan merajai hati kita, maka kita tidak akan mampu melihat dengan jernih sesama kita dan orang lain yang hadir di dalam komunitas kita. Bahkan keirian, kedengkian ketika dibiarkan merajai hati kita, maka akan membutakan mata hati kita, dan bahkan mungkin karena kebencian sudah merajai, kita melenyapkan dan salah memandang sesama kita. Dan akhirnya kita justru menjadi bencana dan bukan perpanjangan berkat bagi Tuhan untuk kita dan sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur atas kehadiran Putramu bersama kami. Semoga kami mengakui Dia yang Kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Buatlah kami berani untuk tidak membiarkan rasa iri dan dengki merajai hati kami, hingga akhirnya kami salah menilai tentang sesama kami, tentang persoalan yang kami hadapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jika kita membaca dan mendengarkan bacaan pertama hari ini dari kitab Kejadian, kita melihat dan menjadi tahu bahwa Yusuf adalah anak yang paling dikasihi karena ia lahir di masa tua dari ayahnya. Tetapi situasi ini justru menjadi ancaman baginya karena saudara-saudaranya tidak menyukai karena bapaknya begitu mengasihinya. Bahkan rasa iri, dengki, kekecewaan, cemburu yang merajai hati mereka bahkan membuat mereka semua buta hati. Bahkan tidak lagi melihat relasi persaudaraan, relasi darah sebagai kakak dan adik. Mereka hendak melenyapkan Yusuf dari antara mereka. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa ketika keirian, ketika rasa dengki, dan juga rasa cemburu merajai hati kita, ketika kita melihat ada komunitas lain yang datang, atau anggota baru yang datang, atau ada orang baru, orang lain yang lebih baik dan ditunjuk karena lebih pengertian, membuat kita cemburu, membuat kita iri, bahkan kita tidak mampu lagi melihat kelebihan yang ada pada diri kita. Bahkan kita menganggap rendah, menganggap remeh kemampuan yang sudah ada pada diri kita hanya karena rasa iri dan dengki. Ketika kita membiarkan diri kita, menjadikan sesama kita sebagai ukuran di dalam hidup kita, dan membiarkan rasa iri dan benci, akhirnya kita tidak lagi mampu berpikir secara logis. Bahkan seringkali karena adanya pendatang baru atau orang yang menggantikan posisi kita, atau orang yang menduduki tanggung jawab yang pernah dipercayakan kepada kita, hadir sebagai pribadi yang lebih baik, seringkali karena rasa iri dan cemburu, kita menggunakan segala macam cara untuk menjatuhkan, bahkan memuji-muji bahwa zaman Anda, zaman saya, zaman kita lebih baik daripada yang sekarang.
Bahkan seringkali akhirnya kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang dipercayakan kepada Tuhan untuk kita mestinya kembali dan dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan karena ketika Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk membawa kita kepada jalan keselamatan, justru kita memusnahkannya, justru kita ingin melenyapkannya, justru kita ingin menjatuhkannya. Karena orang ini atau pribadi yang diutus oleh Allah mungkin menegur kita yang sudah nyaman pada kebohongan kita, yang sudah nyaman pada sikap korupsi, kolusi, dan juga nepotisme kita. Kita diajak sebagai pribadi yang beriman senantiasa tumbuh sebagai pribadi yang beriman, bermartabat, dan mengerti akan martabat sesama kita sebagai bentuk penghormatan. Tetapi seringkali karena mereka lebih baik dan kita merasa kurang, dan kita tidak mampu seperti mereka, lantas kita mencari-cari cara untuk menjatuhkan, bahkan untuk melenyapkan dari hadapan kita. Entah dengan cara apapun, baik cara legal maupun ilegal. Tetapi hari ini Anda dan saya serta kita semua diingatkan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang para pekerja atau penggarap di kebun anggur, sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Matius. Kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa sadar diri akan tugas dan tanggung jawab kita, akan menjadi baik, akan menjadi daya ubah untuk menjadi lebih baik ketika kita melakukannya dengan ketulusan, dengan mata hati yang jernih, dan tidak membiarkan rasa iri dan dengki merajai hati kita. Jelas di sana dikatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Seringkali karena kecemburuan, karena iri dan dengki, kita tidak dimampukan untuk melihat kemampuan yang ada di diri kita maupun yang ada pada diri sesama kita. Karena kita merasa tersaingi, karena kita merasa tidak mampu. Tetapi jangan sampai sebagai orang beriman kita tumbuh di dalam kecemburuan dan dengki yang merajai hati kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketika iri, dengki, cemburu menjadi dasar untuk membangun relasi kita, maka yang terjadi adalah sikap balas dendam, sikap mencari kesempatan untuk membalaskan segala luka kita. Tetapi sebagai orang beriman, kita diajak untuk mendasarkan hidup kita pada kasih, untuk mendasarkan cara beriman kita pada hidup yang dikehendaki Tuhan, yaitu tidak menjadikan ukuran sesama kita untuk diri kita, apakah kita diberkati atau tidak. Yang terpenting di dalam hidup, hendaknya kita hidup di dalam kekudusan, melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.